Kenapa kita harus haji dan umroh Bapak Ibu sekalian? Apa sebabnya? Kenapa dia jadi target? Dan apakah sudah cukup kalau seandainya saya sudah pernah haji dan umroh? Tidak perlu saya ulangi lagi. Nah sekarang saya akan sedikit berikan gambaran Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau melaksanakan ibadah haji dan umroh? Yang pertama adalah umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Semua jenis kemiskinan, kekurangan harta, ya, kekurangan jabatan, apapun itu akan terkikis habis dengan umroh dan haji. Begitu juga dengan dosa-dosa bersih semuanya. Dan luar biasa hadis ini ya. Kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, tabi'u bainal hajj wal umrah. Artinya rutinkan, hubungkan, saling menyusul. Umrah ke umrah lagi, umrah ke haji, haji ke haji, haji ke umrah. Rutinkan, bukan cuma sekali. Ini sabda Nabi SAW. Tabi'u artinya rutinkan. Terus jangan berhenti, non-stop. Habis haji, haji lagi, habis haji umrah, habis umrah, umrah. Terus rutinkan. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِرُّ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Kata beliau, kenapa disuruh rutinkan haji dan umrah, saling menyusul satu sama yang lain? Karena keduanya, umrah sama haji, ya, dapat menghapus kefakiran. Menghapus ini mengikis habis, ya, tidak ada lagi kefakiran. Dan juga dosa-dosa, bersih semua dosa-dosa. Kita tahu dosa artinya pelanggaran. Orang kalau melakukan pelanggaran berarti sangat dekat dengan hukuman. Kalau hukuman terhapus dosa-dosa tersebut, pelanggarannya dihapus, diputihkan, maka hukuman tidak ada lagi, kan gitu. Jadi dua hal yang paling berbahaya bagi orang ini adalah kefakiran dan juga dosa-dosa yang mendatangkan konsekuensi hukuman, itu dihapus bersih. Nabi SAW memberikan perumpamaan sebagaimana ubapan tukang besi. Kita lihat tukang besi kalau mau bersihin, ya, karat dari besi, emas dan perak. Kita lihat mereka menggunakan alat sekarang yang ada apinya kan, buapannya, ya, sepertinya kan membuat semua karat besi hilang, semua karat dan kotoran emas dan perak juga bisa hilang. Itu karena buapan apinya, semprotan apinya. Kita bisa bayangkan ya, berarti kalau kita ulangi lagi, umroh dan haji mengikis habis semua kefakiran dan juga dosa-dosa, seperti tadi buapannya api itu membersihkan, kikis habis karat-karat dari besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukun kecuali surga. Dapat tiket VIP untuk ke surga. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal haji mabrur laysa lahu jazaa illa jannah. Umrah ke umrah setelahnya. Berarti kan ada perintah untuk mengulanginya. Umrah setelahnya adalah pembersihan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan haji kita tahu sebenarnya cuma 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10, 11, 12 dan 13 ini dikenal dengan hari-hari di Madinah, ya. Tanggal 10 hari Nahar, hari Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Berarti kalau dihapuskan dosa, artinya fasilitasnya akan kembali kepada dia bisa pakai, dan juga hukuman akan jauh dari dia. Allah berfirman, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah 196. Kemudian juga sabda Nabi SAW, wa ma min mu'minin yadhallu yawmahu muhriman illa ghabati syamsu bidunubi. Tidak ada seorang mukmin pun yang sepanjang hari dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Artinya dengan pakai ihram saja, walaupun belum prosesi tawaf, sa'i segala macam, sudah bersih dosa-dosanya. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang Bapak Ibu bisa dapatkan, Bapak Ibu akan menjadi tamu-tamu Allah. Dan juga plus, ya, doa-doanya Bapak Ibu akan diijabah. Dalilnya jelas. Dalil pertama, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya para jemaah haji dan jemaah umrah adalah para delegasi Allah, tamu-tamu khususnya Allah. Delegasi itu bisa tamu-tamu khusus, tamu kerajaan, tamu presiden, diistilahkan dengan delegasinya. Dikatakan para jemaah haji semua itu delegasi Allah.
Allah memanggil mereka. Sebenarnya panggilan Allah dari mana? Adanya informasi yang sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dengar cerita dari teman-teman atau kerabat, dapat cuplikan, tiba-tiba buka media, ada cuplikan tentang Mekah Madinah. Itu semua panggilan dari Allah. Bapak Ibu pekah nggak gitu loh? Itu panggilan. Makanya dikatakan di sini, ya, para jemaah itu adalah dengan Allah memanggil mereka. Bagaimana Allah panggil? Ya sampainya informasi kepada dia. Dan ada hadis yang tidak asing sama kita, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ini luar biasa hadis ini. Kalau Bapak Ibu pergi haji dan umroh nih, lalu Bapak Ibu pulang, saya mau umroh haji lagi deh. Niatnya berarti mau lagi, pasti dia pergi lagi tuh dengan izin Allah SWT. Tapi kalau orang pulang lalu mengatakan, sudahlah saya sudah umroh sudah cukup. Ya udah niatnya begitu, Allah kasih begitu saja. Lalu dikatakan Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Tadi dapat panggilan, brosur sampai ke dia, cuplikan ceramah, ajakan teman-teman, pengalaman orang yang pergi, melihat di media dan seterusnya. Dan karena mereka menyeru panggilan Allah tadi, maka mereka memohon kepadanya, berdoa kepada Allah, Allah pun akan memberi mereka. Berarti doanya mustajab. Dari mulai Bapak Ibu daftar di travel, mulai berangkat ke bandara, mulai di pesawat, semuanya mustajab sampai pulang lagi. Karena kita sedang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, wafdullahi thalathatun al-hajj wal-mu'tamir wal-ghazi. Ingatlah, delegasi Allah itu ada 3. Orang yang haji, orang yang umrah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini hadis sangat mulia tentang keutamaan yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu tawaf, sa'i dan tahallul. Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَأْمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ لَا تَضَعُ وَلَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنًا وَمَهَ عَنْكَ خَطِيئًا. Ketahuilah, pada saat mulai kamu start untuk menuju ke Baitillahil Haram, tidak ada satu langkahmu ataupun transportasimu kecuali akan dicatatkan setiap langkahnya satu pahala dan dihapus satu dosa. Wa amma rak'ataka ba'da tawafi ka itki raqabati min bani Ismail. Adapun kau salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ya, itu pahalanya sama dengan bebasin 1 orang budak dari anak Ismail. Kita bisa dapat raih pahala bebasin budak. Sekarang tidak ada perbudakan di masa kita. Setelah perang dunia kedua sudah dihapus perbudakan di dunia, ya. Sebelumnya ada. Tapi kita bisa dapat pahala bebasin budak hanya dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwa ka itki 70 raqabah. Adapun tawafmu atau jamu jalan antara Safa dan Marwah 7 kali, itu sama dengan bebasin 70 orang budak. Jadi Safa ke Marwah 10 orang budak, Marwah ke Safa 10 orang budak. AC, ya, nyaman, ada air zam-zam, nyaman sekali. Tapi dapat pahala seperti bebasin 70 orang budak. Wa mauqufuka asyata Arafah. Adapun kamu pada saat wukuf di hari Arafah, mulai dari duhur sampai maghrib saja di Arafah, itu kata Nabi SAW, fa innallaha yahbitu ila samai dunya. Pada saat itu Allah turun ke langit bumi dengan kemahakuasaan Allah. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Dikatakan fayubahi bikumul malaika, lalu Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Yaqul, sambil berfirman, ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amik. Lihatlah hamba-hambaku itu datang dari seluruh penjuru pelosok yang sempit dari muka bumi ini. Mereka berdebu, ya. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku. Falau kana dzunubukum ka'adadi raml. Kalaupun dosa-dosa kalian itu sejumlah pasir, butiran pasir di muka bumi. Allah berfirman kepada orang yang ada di Arafah, au kaqatril matar, atau sejumlah tetesan air hujan, au kazabadil bahar la ghafartuha, atau seperti, ya, buih di lautan. Seperti itu pun jumlah dosa, kata Allah SWT, ya, aku akan maafkan, la ghafartuha. Afidu ibadi makfuran lakum wa liman syafa'tum lahu. Maka bubarlah kalian dari Arafah ini wahai hamba-hambaku dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian dan siapapun yang kalian rekomendasikan. Siapapun yang kalian doakan juga sama. Jadi orang kalau pergi haji umrah boleh kita bilang tolong doain saya, ya, itu boleh karena memang mereka mustajab doa. Wa amma, kemudian dikatakan wa amma ramyukal jimar, adapun kamu melontar jumrah falaka bikulli hasatin ramaita takfiratu kabiratin minal mubiqat. Kalaupun kamu melontar jumrah itu teman-teman melontar kerikil ukuran mungkin setengah lagi dari garis pertama jari kita ini, kecil sekali, ya, dengan takbir Allahu Akbar kita lempar,
maka satu itu kata Nabi SAW akan menjatuhkan satu induk dosa besar. Ya. Bersih dengan satu batu. Kita melontar 7 batu di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah hari Nahar. Ya, setelah mabit malamnya di Muzdalifah kita lontar 7 butir, berarti 7 dosa besar. Hari Tasyrik 11, 12, 13 itu 3 titik, masing-masing titik di jumrah kecil 7, jumrah sedang 7, jumrah besar 7, atau dikenal dengan jumrah sughra, wusta dan kubra atau aqabah. Ini berarti 7 kali 3 21 batu kali 3 hari 11, 12, 13 itu berarti 21 kali 3 itu 63 plus 7 butir di hari lebaran Idul Adha-nya berarti 70 dosa induk dosa besar dimaafkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun kurban yang kita sembelih hewan itu akan disimpan di sisi Tuhanmu pahalanya. Wa amma hilaquka ra'saka falaka bikulli sya'ratin halakta hasanatun wa tumha anka biha khati'ah. Adapun rambut yang kamu cukur tahallul, maka setiap helai rambutnya dicatat 1 pahala, dihapuskan 1 dosa. Riwayat lain, semua rambut yang ditahallulkan maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Wa matawafhuka bil baiti ba'da dzalika fa innaka tatufu wala dzambalak. Dan pada saat kamu tawaf setelah itu, tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, maka sudah tidak ada lagi dosa bersamamu. Ya'ti malakun hatta yada'a yadayhi baina katifaik. Allah akan datangkan malaikat untuk memegang pundakmu, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya. Mungkin kita tidak bisa lihat, tapi Allah menyampaikan itu melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW yang terpercaya. Kata Nabi SAW, Allah akan datangkan malaikat yang memegang pundakmu sambil berkata, fayaqul i'mal fima tastaqbil. Sekarang buatlah kebaikan-kebaikan ke depannya. Faqad ghufira laka ma madha, karena yang lalu-lalu semua sudah dimaafkan.